Hai teman-teman, welcome back to my channel. It's Felicia Helen. Jangan lupa buat subscribe, nyalakan lonceng notification, like, comment, and share video ini. Hai, panggil aja gue Cantik. Karena doi sering komen di IG gue dengan bilang, "Hai Cantik." Ya, walaupun sebenarnya jauh dari kata cantik sih. Stop. Kenalin, nama gue Widi. Gue mahasiswa profesi nurse di salah satu kampus di Kalimantan. FYI, nurse adalah panggilan untuk perawat yang sudah menempuh pendidikan S1 dengan titel S.Kep, lalu ikut pendidikan untuk mengambil titel nurse. Kali ini, gue nggak akan ngebahas tentang kehidupan mahasiswa nurse. Maybe someday. Sebelum gue lanjut cerita, gue minta waktu kalian sebentar ya. Gue mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah berkontribusi dalam video ini. Nah, buat kalian yang mau donasi, caranya mudah. Silakan klik link di bawah ini ya, karena support dari kalian sangat berarti untuk kita. Yuk lanjut cerita. Oh iya, mahasiswa nurse bisa dibilang perawat magang yang kerja di rumah sakit. Tapi nggak digaji. Sedih ya. Terus, perawat senior sering memanggil kita dengan sebutan dek siswa. Layaknya orang-orang yang magang di tempat kerja lain, senior akan selalu mencari junior untuk bisa dimodusin. Dan gak sedikit yang jadi jodoh, lalu menikah. Tapi, banyak juga yang cuma jadi batu loncatan. Kayak gue misalnya. Iya, curcol deh. Mayoritas perawat di tempat gue magang adalah perawat-perawat single. Jadi, setiap ada dek siswa, pasti deh tuh dimodusin. Terus minta tukeran akun sosmed dan nomor WhatsApp-nya. Saai lu bos. Dan inilah kisah pertemuan gue sama senior yang namanya Kak Andre. Kisah awalnya bermula pas gue dapat shift siang dan gue hampir telat. Asal kalian tahu, hukuman bagi siswa yang telat adalah nambah waktu jam dinas 3 jam lebih lama dari jam dinas normal. Hell no! Karena waktu itu gue lagi buru-buru, ya udah deh, asal nyelonong masuk ke ruang perawat tanpa ngetuk dan salam. Gue emang anaknya kurang sopan sih kata orang-orang. Pas gue mau naruh tas, ternyata di sana ada Kak Andre lagi ganti baju dong. Dengan spontan, gue teriak dan pejamin mata. Intip dikit ah. Asli, gue gugup dan ngerasa takut. Karena gue ngerasa sikap gue kurang sopan. Panjang shift dinas, gue kepikiran. Mana kita dinas di shift yang sama pula. Jir, mampus nih gue. Karena pikiran gue udah ruwet, gue berusaha mengalihkan pikiran dengan menyibukkan diri. Gantiin infus lah, gantiin spray yang udah kotor lah, dan masih banyak lagi. Sampai akhirnya, gue kebagian tugas untuk bantuin Kak Andre menyiapkan obat. Jujur, duduk di sampingnya dan nyiapin obat bareng dia buat gue keringet dingin coy. Apalagi kalau diinget-inget kejadian pas gue buka pintu itu. Au, malu banget. 5 menit pertama, gue nyiapin obat dengan membisu tanpa suara. Gue cuma diem tanpa sepatah kata. Sampai akhirnya, Kak Andre membuka topik pembicaraan. Bapak kamu tukang rakit Tamiya ya? Gak gitu deng. Intinya, dia ngajak ngobrol duluan deh. Asli, gue gak se-expect ini sama Kak Andre. Soalnya, gue pikir dia bakal so cool kayak perawat cowok yang lainnya. Ternyata dia ramah banget. Dia nanyain nama lengkap gue, asal sekolah, rumah, umur, tinggal sama siapa, cilok apa somai. Wah, pokoknya kayak petugas sensus deh. Tapi di lain sisi, gue masih kepikiran tentang kejadian itu. Hal itulah yang bikin gue gugup sampai gelagapan nanggepin obrolan Kak Andre. Setelah 30 menit kita nyiapin obat bareng, akhirnya gue nggak tahan buat ngebahas kejadian tadi pagi. Gue jelasin tuh ke dia, kenapa asal nyelonong masuk ke ruang perawat tanpa ngetuk tanpa salam. Terus, respon dia cuma ketawa-ketiwi gitu. Padahal gue sampai maaf-maaf karena merasa bersalah. Dianya malah be aja. Anjir lah. Dari situ, gue ngerasa kalau Kak Andre anaknya emang baik banget. Soalnya dia nyuruh gue ngelupain kejadian itu. FYI, sebagai perawat magang, kita nggak cuma dinas di satu RS aja, tapi pindah-pindah gitu. Misalnya, hari ini di RS tempat Kak Andre kerja, besok-besok bisa di RS lainnya.
Kebetulan waktu itu gue cuma kebagian waktu 1 minggu untuk dinas di sana. Selama 1 minggu juga, kita sering satu shift. Dan selama satu shift, Kak Andre selalu jadi perawat senior yang ngebantuin gue kalau gue kesulitan ngadepin pasien. Gue juga sadar diri lah. Jadi setiap Kak Andre butuh bantuan buat siapin obat atau buat catatan perkembangan pasien, gue selalu bantuin dia biar gak kerepotan. Gak kerasa, 1 minggu di RS tempat Kak Andre kerja, magang gue udah selesai. Udah waktunya gue pindah RS. Hari itu menjadi hari terakhir gue shift bareng Kak Andre. Di hari itu pula, gue izin pamit ke semua perawat di ruangan, termasuk Kak Andre. Di saat gue masuk ke ruangan perawat buat ngambil tas, Kak Andre gak banyak ngomong. Tapi pas gue udah mau pergi ninggalin ruangan, Kak Andre manggil gue buat minta nomor WA. Karena gue pikir Kak Andre cuma bercanda, jadi gak gue anggap serius. Dan gue langsung pergi aja ninggalin tuh ruangan. Pas jalan ke parkiran RS, gue sempat kepikiran sama sikap gue ke Kak Andre. Kenapa gue gak kasih aja ya nomor WA gue ke dia? Jahat gak sih? Akhirnya, setelah gue pindah tempat magang di salah satu RS di luar kota, diem-diem gue coba untuk kepoin akun IG-nya Kak Andre. Ya, awalnya sih cuma sebagai wujud rasa permintaan maaf gue karena nolak ngasih nomor WA. Padahal mah, gue kangen. Siat! Dengan keajaiban semesta, akhirnya gue nemuin akunnya Kak Andre. Tapi akunnya dikunci. Mau gak mau gue kudu follow duluan deh. Dalam benak pikiran gue, apakah Kak Andre bakal inget sama gue? Tapi, semua prasangka gue terpatahkan.